Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Aflahatin Aulia, NPM 1741053 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempraktikkan praktik mengajar atau micro teaching sebelum penerjunan magang 3 di sekolah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian ya di masa pandemi COVID-19 ini. Jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker dan juga rajin-rajin untuk mencuci tangan. Baik, pada pembelajaran kali ini selama 20 menit ke depan ya, kita akan mempelajari atau belajar bersama mengenai teks deskripsi. Diharapkan peserta didik atau kalian dapat mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana yang ada di sekitar kalian. Sebelum itu, jangan lupa kalian untuk presensi di WhatsApp grup yang telah Ibu sediakan ya selama pembelajaran kali ini. Sebelumnya, dalam belajar bahasa Indonesia itu kan ada banyak banget tuh jenis teks yang kalian sering pelajari atau kalian sering temui di keseharian kalian. Misalnya di dalam majalah itu kan kalian kalau baca majalah itu ada teks atau cerita-cerita mingguan kan, kalian pasti bingung ini masuknya cerita apa ya, teks apa ya. Nah, untuk menjawab itu kalian itu pasti memerlukan banyak waktu untuk berpikir sebelum menjawab kan. Nah, kali ini di pembelajaran kali ini juga kita akan membahas bersama tentang salah satu jenis teks dalam bahasa Indonesia, yaitu teks deskripsi. Sebelum memulai, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Kalian sudah tahu belum apa sih itu teks deskripsi? Ya, nanti kalian bisa menjawab pertanyaan Ibu di WhatsApp grup dan tentunya menurut pendapat kalian ya. Lalu kita lanjutkan ya. Jadi, teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Menggambarkan objek secara jelas dan terperinci itu misalnya kalian sedang pergi berlibur ya, lalu di suatu tempat itu kalian pasti membuat sebuah stories kayak misalnya WhatsApp stories atau Instagram stories. Kalian menjelaskan apa yang ada di dalam atau yang tempat wisata itu, misalnya di Pantai Pangandaran, kalian menjelaskan ada apa aja sih di pantai itu, misalnya ombaknya yang tenang, lautnya yang biru, lalu banyak pohon-pohon rindang. Itu termasuk bisa kalian jadikan untuk teks deskripsi. Jadi kalian membuat pembaca itu seolah-olah merasakan apa yang ada di Pantai Pangandaran itu. Nanti contoh teks deskripsinya itu seperti apa kalian bisa melihat di WhatsApp group, nanti Ibu akan kirimkan di sana ya. Atau kalian bisa melihat di sini contoh teks deskripsi ini. Nah, di contoh teks deskripsi ini harus menggambarkan objeknya itu secara konkret. Secara konkret itu seperti apa sih? Jadi konkret itu artinya nyata atau benar-benar terjadi. Maka dari itu kalian sebagai penulis yang misalnya ingin membuat sebuah teks deskripsi harus menggambarkan objek itu secara nyata agar pembaca itu seakan-akan bisa melihat, mendengar, hingga merasakan apa yang ada di dalam teks tersebut. Makanya dari penjelasan ini, selain harus menggambarkan secara konkret itu biar kita itu bisa bisa merasakan ya, kayak wah begini gambaran yang ada di Pantai Pangandaran ya ternyata. Jadi kayak walaupun kita belum ke sana, tapi setelah membaca teks deskripsi tersebut kita tuh jadi bisa merasakan pernah mengunjungi pantai tersebut. Jadi tujuan dari teks deskripsi adalah
agar kita atau pembaca itu bisa merasakan langsung atau seolah-olah ada di dalam sebuah teks tersebut, sehingga apa yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca bisa dipahami dengan mudah. Pada umumnya, penulis menjelaskan teks ini tuh menggunakan suatu ilustrasi seperti rasa, warna, keadaan, atau kesan yang ada sesuai dengan topik yang ingin disampaikan. Misalnya topik kalian yang tadi sudah Ibu jelaskan tentang pantai, kalian harus menggambarkan secara atau mendeskripsikan secara detail apa saja yang kalian rasakan, apa saja yang ada di pantai Pangandaran, apa yang sedang terjadi di pantai Pangandaran tersebut. Nah, biasanya untuk menilai apakah teks deskripsi yang kita buat itu berhasil atau tidak itu bisa diukur dengan ketika si pembaca bisa merasakan, melihat, ataupun mendengar objek dan peristiwa yang sedang dideskripsikan oleh kalian. Jadi misalnya kalian, Ibu suruh buat sebuah, atau kalian membuat teks deskripsi, lalu kalian menyuruh teman kalian untuk membaca teks deskripsi kalian, lalu untuk teman kalian tuh memberi penilaian kepada kalian. Misalnya teman kalian bilang, wah ini teks kamu bagus banget, aku bisa ngerasain ini apa yang kamu rasain waktu kamu liburan kemarin. Nah, itu bisa dikatakan teks deskripsi yang kalian buat itu berhasil. Lalu sampai di sini setelah penjelasan tadi tentang pengertian, lalu tujuan, adakah yang ingin kalian tanyakan mengenai pengertian teks deskripsi? Baik, jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya ya. Kalau mungkin kalian ada pertanyaan, kalian nanti bisa tanyakan langsung di grup WhatsApp, biar nanti Ibu jawabnya di sana langsung ya. Jadi kita langsung saja melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah membahas mengenai tentang pengertian sebuah teks deskripsi ya. Sekarang kita membahas mengenai struktur dari teks deskripsi. Jadi, sebelum membuat sebuah teks deskripsi yang baik, kalian harus memperhatikan strukturnya. Apa aja sih ya strukturnya? Nah, mari kita bahas satu persatu. Struktur teks deskripsi itu ada 3 bagian. Yang pertama ada identifikasi, klasifikasi, dan yang terakhir ada deskripsi. Pada bagian identifikasi, kalian harus menentukan elemen-elemen apa saja yang akan dicantumkan di dalam teks deskripsi tersebut sesuai dengan topiknya. Misalnya kalian memilih topik tentang pegunungan atau gunung ya, tentang gunung. Lah kalian itu harus mencantumkan kira-kira di gunung itu ada apa aja ya. Ada pohon, ada hewan-hewan, lalu ya pokoknya elemen-elemen apa yang biasanya itu kalian temukan atau yang kalian dapatkan ketika kalian itu mendeskripsikan sebuah gunung. Misalnya contoh lainnya ya, jika kalian ingin membuat sebuah tentang seorang tokoh, mendeskripsikan seorang tokoh, kalian harus menentukan identitas dari tokoh tersebut. Misalnya contohnya kalian ingin mendeskripsikan presiden pertama kita yaitu Bung Karno. Nah, kalian itu harus menggali apa saja identitas yang ada yang dimiliki oleh Bung Karno, misalnya yang telah dilakukan Bung Karno untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan, atau tanggal lahir, atau karya-karyanya, dan yang lainnya. Pokoknya deskripsi identitas harus kalian masukkan sebelum mendeskripsikan. Atau bisa juga selain tokoh itu benda, misalnya rumah. Nah, di dalam rumah kalian ya, di sekitar kalian itu ada apa aja sih rumah kalian. Misalnya di bagian depan ada kursi untuk ruang tamu, lalu ruang tengah rumah kalian itu digunakan untuk apa? Misalnya untuk ada TV, untuk kalian gunakan dengan keluarga untuk menonton TV, ruang santai, atau biasa untuk berkumpul-kumpul, dan lain-lainnya. Pokoknya apa saja yang ada di sekitar kalian bisa kalian deskripsikan. Selanjutnya, selain tokoh, benda, ada juga peristiwa. Peristiwa misalnya kalian sedang jalan-jalan pagi, lalu kalian melihat ada sebuah kecelakaan. Nah, itu bisa kalian jadikan sebagai contoh teks deskripsi. Misalnya
di jalan Majapahit ada sebuah kecelakaan yang melibatkan antara pengendara motor dengan pejalan kaki. Kronologinya seperti apa, kalian jelaskan secara detail kenapa kecelakaan itu bisa terjadi, itu kenapa gitu. Lalu selain ketiga tadi juga ada tempat itu sama kayak misalnya tadi kalian mendeskripsikan rumah ya. Jadi tempat apa yang sedang kalian kunjungi, kalian deskripsikan secara detail, secara rinci, secara jelas, pokoknya agar pembaca itu bisa seolah-olah itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan juga saat itu. Lalu selanjutnya struktur yang kedua ada klasifikasi. Pada bagian ini kalian mulai menentukan penyusunan kalimat dalam sebuah teks itu harus memiliki aturan dan sesuai kaidah serta standar yang telah ditetapkan. Nah, kaidah serta standarnya itu seperti apa sih? Yang pertama yaitu yang pertama itu ya, penulisan teks deskripsi itu harus menggunakan kata benda. Ini salah satu contoh kaidah penulisannya, itu harus menggunakan kata benda. Contohnya mobil, sekolah, lapangan bola, meja, kursi, dan yang lainnya, pokoknya yang kata benda ya yang bisa kalian gunakan. Nah, jika dalam contoh kalimatnya itu bisa misalnya kedua kesebelasan itu sedang bersiap-siap memasuki lapangan bola. Itu salah satu contoh kaidah dalam penulisan teks deskripsi. Nanti sebenarnya ada lagi ya, selain penggunaan kata benda itu ada lagi, nanti materinya akan ibu kirimkan lewat WhatsApp group. Lalu selanjutnya teks yang telah dibuat atau teks deskripsi yang telah kalian buat itu secara sistematis ini bertujuan untuk membuat penulis lebih gampang dalam menulis gagasan-gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis atau gagasan yang ingin disampaikan oleh kalian dalam membuat sebuah teks deskripsi itu. Lalu bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir dalam teks deskripsi adalah penulis atau kalian mulai membuat gambaran-gambaran atau bagian-bagian yang akan dibahas dalam teks tersebut. Contohnya dengan membuat pemaparan inti, objek dalam teks tersebut atau teks yang akan kalian buat itu biar bisa dituliskan secara mudah sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Jadi objeknya serta topiknya itu saling berhubungan. Nah, bagian ketiga atau bagian terakhir dalam teks deskripsi yaitu pada bagian ini kalian mulai membuat gambaran-gambaran atau bagian-bagian yang akan kalian bahas dalam teks deskripsi. Jadi kan kalian tadi sudah mendapatkan topiknya, lalu membuat gagasan ya. Tadi yang kedua kaidah strukturnya, penyusunan kalimatnya seperti apa. Jadi sudah mendapatkan topik, sudah mulai menyusun kalimat-kalimatnya. Nah, yang ketiga ini kalian mulai membuat gambaran-gambaran jadi apa sih yang akan saya susun pada bagian ini. Jadi kalian sudah memiliki gambaran sebelum membuat teks deskripsi. Jadi nanti bisa misalnya sudah jadi teks deskripsi yang kalian buat, bisa mudah dipahami oleh kita semua atau saya nanti bisa teman kalian gitu ya, ketika melihat teks deskripsi karya kalian itu bisa dipahami. Oke, jadi itu tadi ada pengertian yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Pengertian, struktur, tujuan ya, ada 3 itu. Nanti materinya akan ibu kirim di WhatsApp group. Jika ada kalian misalnya ada yang masih bingung, kalian bisa tanyakan langsung kepada ibu melalui WhatsApp group ya, atau nanti bisa chat pribadi melalui WhatsApp nomor WhatsApp ibu yang kalian punya. Sudah disimpan semua kan? Oke, baik, bagus. Jadi nanti tugas yang akan ibu berikan yaitu kalian membuat sebuah teks deskripsi mengenai, bebas ya, temanya itu bebas, kalian boleh tentang apa saja yang kalian sukai, boleh tentang ibu kalian atau apapun itu bebas. Nanti pengumpulannya itu minimal terakhir
minggu depan ya, sebelum pertemuan yang akan kita lakukan minggu depan. Oke, jadi cukup sekian pertemuan kita, pembelajaran teks deskripsi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat masuk dan dapat dipahami oleh kalian semua. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.